semuanya, selamat Toyahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa regresi yang ke-1 sekalinya. Kita masuk di part 24. Di awal video ini, ketika ada seorang perempuan yang tengah melerai pertengkaran mereka, tiba-tiba saja ada seorang pria yang menyerangnya di belakang hingga membuatnya terjatuh sebelum sempat berbalik membalasnya. Dengan ulangnya bertubi-tubi, pria itu menyerang perempuan tersebut dengan sangat brutalnya. "Yaudah, bagaimana kalau kau duluan yang mati, dasar jala?" Iya. Tentunya tingkahnya itu membuat para player yang lain tersentak kaget, dan mereka pun yang terdiam melihat tingkahnya. Astaga. Lalu setelah dirasa jika perempuan tersebut tak berdaya, bahkan tak bergerak di depannya, seorang player yang menyerangnya kini mengatur napasnya sambil berteriak, "Hei, ayolah, hidup kembali, kita harus bertarung lagi." Namun, detik demi detik berlalu, namun sayangnya, perempuan tadi masih terkapar dengan darah yang berceceran di sekitarnya. Hal itu pun membuat para player lainnya merasa panik dengan apa yang terjadi. Dia jadi hidup lagi. Bagaimana ini? Tenanglah, kita tunggu dulu. Mungkin saja sistem memang tidak menghidupkan orang secara langsung setelah kematiannya. Kalau dipikir lagi, orang itu berhidup kembali setelah 10 menit berlalu, kan? Oi, semuanya, bagaimana kalau kita tunggu dia untuk hidup kembali? Oke, aku setuju. Iya, aku juga. Dan 10 menit kemudian, mayat wanita tadi yang tergeletak tak berdaya kini mulai bersinar, di mana darah serta luka-lukanya mulai kembali kepada tubuhnya dan perlahan menghilang. Lalu kemudian, perempuan itu pun kembali bangkit, seakan berbangun dari tidurnya. Tentunya hal tersebut begitu mengejutkan mereka semua. Bahkan si perempuan itu seketika terhentak karena mengingat tentang hal sebelumnya. Siapa di antara kalian yang menyerangku dari belakang? Mengakulah. Mendengar teriakannya, pria tadi yang sebelumnya telah menyerangnya kini muncul kembali di belakangnya. Aku di sini, dasar jala. Namun sayangnya, sebelum pria itu bisa kembali menyerang si perempuan tadi, tiba-tiba saja ada seorang player lain yang menyerangnya terlebih dahulu dari belakang menggunakan senjata kapaknya. Jas! Begitu. Jadi mereka yang mati akan hidup kembali setelah 10 menit. Iya kan? Mendengar hal itu, tentunya membuat para player lainnya semakin kebingungan, juga merasa aneh dengan keadaannya. Di tengah keanehan itu, Yumin yang telah menunggunya dari awal terdiam memperhatikan mereka semua sembari berpikir. Walaupun aturan di kehidupan kembali ini sudah dibuktikan, namun mereka masihlah tetap enggan membunuh orang lain. Akan tetapi, ada orang-orang yang sudah terbawa suasana dan menunjukkan kegilaan mereka. Sesuai dugaan Ryumin, beberapa player kini telah bertarung saling membunuh satu sama lain. Aku tetap harus melakukan ini. Sial, aku sudah tak peduli lagi. Rasakan ini. Mati sana. Woi, apa kan sudah gila? Tunggu. Woi, kau bajingan. Berani juga kau menusukku. Lu mati. Maaf, aku tidak dendam kepadamu. Tapi, aku melakukannya untuk bertahan hidup. Brengsek. Kalau begitu, rasakan pedang ini sampai di tubuhmu. Tolong berhentilah. Tolong berhenti melawan. Dan matilah saja. Toh nanti kau juga akan hidupkan kembali. Bacot, bagaimana kalau saja yang mati, Dengan begitu, satu persatu, para player di sana mulai merasakan emosi yang meluap-luap, hingga mereka pun terbawa suasana untuk membunuh rekan-rekannya yang lain. Ada sekitar 1000 player yang sedang saling bertarung layaknya anjing. Pemandangannya sudah seperti medan pertempuran. Saat itu, Ryumin pun memanggil kembali senjata sabitnya, lalu melangkah sembari berpikir. Ya, sekarang sudah saatnya aku membuat pergerakan. Melihat Ryumin
yang kini bergerak. Tentunya membuat para player lain langsung memperhatikannya. Hah? Blackside? Namun sayangnya, meskipun mereka menyadari kehadiran Ryumin di sana, Ryumin sendiri langsung membunuh mereka dengan menggunakan sabitnya. Hal itu pun membuat ketiga player yang di sekitarnya kini merasa jika itulah saatnya untuk mereka menyerang Ryumin yang sendirian. Sekarang saatnya bukan? Iya, ayo, sekarang kesempatan kita. Mati! Tentunya mereka bertiga bukanlah tandingan Ryumin yang hanya menggunakan satu ayunan dari sabitnya bisa langsung membunuh mereka bertiga sekaligus. Lalu Ryumin pun tertuju pada seorang pria yang tengah membunuh para player lain di sekitarnya. Matilah saja, sana bajingan. Melihat tingkahnya, Ryumin pun meliriknya berpikir, tak ada yang bisa menyergapku karena aku mempunyai present detection. Kalau diingat lagi, ada orang itu juga. Tidak berlebihan kalau menyebut round 4 ini adalah panggung untuk Black Flame Dragon. Dengan Rune of Absorption yang dimilikinya, situasi sekarang ini adalah pesta untuknya. Kalau melihat betapa gelap warna di nickname-nya, sepertinya dia sudah membunuh sekitar 10 orang lebih. Sepertinya aku akan membiarkannya untuk beberapa saat terlebih dahulu. Sementara itu, player yang tadi diperhatikan oleh Ryumin nampaknya begitu kegirangan dengan kondisinya saat ini. Sebut saja Hwan Janjuk tertawa terbahak-bahak ketika melihat sistem pemberitahuan yang mana jika dirinya mempunyai Rune of Absorption, di mana stak miliknya pada indikator akan meningkat ketika dirinya membunuh musuh, dan ketika staknya sudah penuh, ia akan mendapatkan sebuah stat acak. Jumlah stak yang didapatkan tergantung pada level musuh yang ia bunuh. Hal itu pun membuat Hwan Janjuk tertawa berpikir, siapa yang menyangka kalau statku akan naik ketika aku membunuh player lain? Ini adalah keadaan yang sempurna bagiku. Aku sudah tahu kalau ada stat boost ketika membunuh monster, tapi aku tidak menyangka kalau ada boost yang kudapatkan ketika membunuh para player lain. Ayo lanjutkan. Matilah kau bujang. Indikator staknya bertambah lumayan banyak. Apa mungkin orang yang tadi mempunyai level yang lumayan tinggi? Seharusnya dia berada di level yang mirip denganku, tapi indikator staknya bertambah lebih banyak. Kalau aku membunuh Blackside, seberapa banyak stak yang akan kudapatkan? Pasti indikatornya akan langsung penuh dan aku akan mendapatkan stat yang acak itu. Tapi aku akan lupakan hal itu dulu. Tidak ada yang tahu bencana apa yang akan terjadi kalau aku membuat masalah dengan orang itu. Aku harus bertambah kuat dengan membunuh para sampahnya terlebih dahulu. Maafkan aku memang tidak punya dendam terhadap kalian semua. Tapi situasi ini sungguh menghilangkan stres yang kupunya. Meskipun sebelumnya aku tidak bisa berburu dengan benar karena preman itu, tapi round ini memang dibuat untukku. Orang lain tidak akan mendapatkan apapun ketika membunuh para player, tapi di sini aku bisa meningkatkan statku dan menjadi lebih kuat. Selain itu, semua orang yang kubunuh itu hidup kembali dan aku bisa membunuhnya lagi dan lagi. Apakah ada keuntungan yang lebih besar dari ini? Nikmatnya. Sudah berapa banyak orang yang sudah kubunuh sampai sekarang? Aku harus membunuh sebanyak mungkin player lain agar namaku bisa masuk ke dalam papan peringkat. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Tunggulah aku, sampah-sampah culun. Namun, kegembiraannya terhenti ketika melihat Ryumin yang berdiri menghalangi jalannya. Blackside? Belum sempat ia bisa bereaksi, Ryumin langsung menggunakan skill miliknya, Night of Death, yang mana membuat sekitarnya kini menjadi gelap seperti malam hari. Oi, ada apa ini? Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba jadi gelap seperti ini? Dengan kebingungannya,
Pria itu, Wan Jianzhu, menatap ke arah Liu Min, ingin melangkah mendekat ke arahnya, sembari berpikir, sabitnya ya, jadi hampir tidak terlihat. Apapun itu, aku harus tetap waspada. Namun, setelah ia berpikir seperti itu, tanpa ia sadari, tiba-tiba saja Liu Min telah menginginkan sabitnya, yang mana membuat kepalanya ini terpisah dari tubuhnya. Aku mati. Mau bagaimanapun juga, dia adalah Blackside. Seharusnya aku menghindarinya saja. Di sisi lain, Yongmin kini tengah kebingungan dengan dihadapannya situasi yang begitu kacau, di mana para player di sekitarnya tengah bertarung saling membunuh satu sama lain. Mati kau, brengsek! Maksudnya yang mati sana. Masakan ini memang lebih baik yang mati saja kan? Yongmin pun semakin dibuat kebingungan ketika melihat seorang wanita di sampingnya yang tadi telah mati kini hidup kembali. Dia hidup kembali? Apa orang yang mati benar-benar akan hidup kembali setelah 10 menit? Ini bagus. Angel itu membuat kami saling bertarung, membunuh satu sama lain. Ini adalah kesempatan untuk balas dendam kepada para bajingan yang membunuh suku dari belakang itu. Bersiaplah kalian, aku pasti akan membunuh kalian semua. Dengan begitu, kini Yongmin melangkah mencari-cari keberadaan para bajingan yang telah menusuknya dari belakang. Kim Seung-han, di mana kau? Di mana dia? Ketemu kau. Bodoh sekali. Dia sekarang pasti tidak bisa apa-apa karena mendapat penalti pengurangan stat. Dengan begitu, setelah melihat posisinya, Yongmin pun langsung berlari ke arahnya. Dengan senyuman di wajahnya, ia melambaikan tangannya. Woi, Kim Seung-han! Tentunya, teriakan Yongmin membuat Kim Seung-han terkejut setengah mati. Wang Yong! Namun, belum sempat Kim Seung-han bereaksi, tinju Yongmin telah lebih dulu mengenai wajahnya. Bersama dengan Yongmin yang berkata, "Selamat jumpa, bajingan!" Seketika itu juga, Kim Seung-han terpelanting mundur, melepaskan busurnya. Di saat Kim Seung-han masih kesakitan, Hwang Yongmin langsung mendekat, lalu mencengkeram kerah baju Kim Seung-han, sembari bersiap memukulnya. Hwang Yongmin tersenyum puas berkata, "Woi, Kim Seung-han bajingan, aku ingat kau pernah berkata akan membunuhku ketika kau bertemu denganku lagi. Apa aku salah? Kenapa kau tidak melakukan hal itu sekarang setelah melihatku?" Dan video ini pun diakhiri dengan setelah puas menyiksa Kim Seung-han hingga mati, Hwang Yongmin kembali bangkit, tersenyum melihat ke sekitarnya, mencari-cari keberadaan bajingan yang lain, sembari menuturkan, akhirnya nikmat juga. Kira-kira di mana para bajingan yang lainnya ya? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.